Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu maulanal azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat besar sekali. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat nafas kita ini. Kita bisa bernapas setiap detik dengan nikmat nafas yang besar diberikan Allah kepada kita, maka kita bisa bertahan dari kehidupan di alam dunia yang fana. Kaum muslimin jamaah ba'da isya rahimakumullah. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan perdana untuk pengajian ba'da isya. Pertemuan yang pertama, kita akan membicarakan atau membahas tentang manfaat istisqa dengan Nabi Muhammad. Istisqa'un bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manfaat, mohon syafaat, mohon pertolongan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rujukan kita kajian pada malam hari ini adalah kitab simpanan berharga yang dikarang Kiai Haji Mahmud Hasil Al-Banjari. Kedua, kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang Imam Nawawi. Dan ketiga, kitab Insanul Kamil bagaimana kita untuk bisa mendapatkan syafaat, untuk bisa mendapatkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jalan satu-satunya yang kita lakukan memperbanyak shalawat.
memperbanyak salawat. Paling tidak setiap hari itu kita bersalawat minimal 100 kali. Dalam satu hadis dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, karangan Bayrut, penerbit Piti Bayrut, halaman 304. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyr." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat, memberikan curahan kasih sayang kepada orang yang bersalawat itu 10 kali. Ini hadis riwayat Muslim. Apalagi kalau kita bersalawat 100 kali. Satu kali kita bersalawat, Allah memberikan curahan kasih sayang, mencurahkan rahmat kepada kita. Itu berapa? 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sanadnya bersumber dari Abdullah bin Umar bin As. Ini sanadnya yang pertama. Dengan bersalawat, apa saja yang diharapkan, yang diinginkan segera akan tercapai dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta akan menjadi berkah dan kebaikan bagi kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka nanti orang yang mendapat syafaat, pertolongan di padang mahsyar itu hanyalah orang-orang yang selalu banyak bersalawat kepada Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka dia berada bersama aku di dalam surga. Artinya kalau kita cinta dengan Rasulullah, itu banyak bersalawat, banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang lain dijelaskan, ragima anfur rajulin yukirtu indahu falam yusalli alaihi. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini riwayat. Orang yang bakhil itu, kata Rasulullah, orang yang sangat rugi sekali, kata Rasulullah, adalah zukirtu indahu, ketika disebut namaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, falam yusalli alayya, maka dia tidak mau bersalawat kepada. Itu orang yang bakhil. Di hadis lain juga dijelaskan, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah ketika disebut nama,
di sisinya, falam yusalli alaihi, maka dia tidak bersalawat. Bayangkan, sampai-sampai Allah dan para malaikat saja pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita selaku umatnya. Innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi. Artinya kalau Allah bersalawat, itu Allah mencurahkan rahmat kasih sayang. Tetapi kalau malaikat bersalawat adalah mendoakan agar orang yang bersalawat itu didoakan malaikat mendapat keberkahan karena dia bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam sebagai penghormatan atau salam keselamatan. Yang kedua, manfaat orang yang mohon syafaat, mohon pertolongan dengan Nabi Muhammad itu adalah aman. Aman bagi orang yang bersalawat dari murka Allah di dunia dan akhirat lain. Di orang yang bersalawat itu aman dari murka Allah. Maka kita perbanyaklah bersalawat. Diperbanyak bersalawat. Bahkan di hadis lain juga dijelaskan, awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, kata Rasulullah, aktsaruhum alayya salatan, ialah orang yang banyak bersalawat kepada aku. Kaum muslimin jamaah ba'da isya rahimahumullah. Yang ketiga, ini manfaat atau kegunaan mohon syafaat dengan Nabi Muhammad terlepas dari rasa haus pada waktu sakratul maut. Hasil usaha pekerjaannya akan bertambah berkah dan akan bertambah hartanya. Nah, ini orang yang selalu menghubungkan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena dia bersalawat maka terhubunglah dirinya. Yang kelima, bertambah kebaikan dan keberkahan dalam menjalani hidup bagi dirinya. Yang keenam, manfaat mendapat pertolongan dari Allah dari musuh yang akan mengganggu. Nah, ini makanya kita banyak-banyak bersalawat. Yang ketujuh, mati dalam beriman dan dekat dirinya dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah berjanji, awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat
ialah orang yang banyak bersalawat kepada. Jadi sangat rugi rasanya kita tidak bersalawat, tidak mengucap salawat. Agar kita baca salawat. Salawat itu banyak. Apakah salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang diijazahkan Habib Munjid wa alihi wa sahbihi wa sallim, atau salawat ummi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, atau salawat yang selalu dibaca pada saat sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedelapan, manfaat orang yang istifa'u dengan Nabi Muhammad, mohon syafaat dengan Nabi Muhammad. Mohon syafaat tapi dengan syarat dia banyak membaca salawat. Yang kedelapan, melepaskan seseorang dari sifat munafik dan selamat dari api neraka. Jadi terhindar dari api neraka. 9, bercahaya pada hari kiamat dan bercahaya waktu berjalan di titian siratul mustaqim hingga sampai ke tujuannya. Nah, ini orang yang berselamat. Yang ke-10, selamat menuju jalan ke surga dengan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Karena yang bisa memberikan syafaat pertolongan itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Ke-11, insya Allah dapat menahan lidah dari menghufat dan mencela. Ke-12, dapat menyampaikan seseorang kehadiratullah dengan sempurna. Nah, artinya permohonan kita itu, doa kita itu sampai kehadiratullah. Jadi kalau berdoa jangan lupa salawat yang ditinggal. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi di awal doa itu jangan sampai ditinggal salawat. Insya Allah yang ke-11 dapat menahan lidah dari mengufan dan mencela. Kita bisa menahan lidah kita dari mengufat dan mencela karena kita banyak bersalawat. Dapat menyampaikan seseorang tadi kehadiratullah dengan sempurna, itu yang ke-12. Yang ketiga, memperoleh rezeki lahir batin serta mendapat ilmu yang bermanfaat dan sempurna makrifatnya kepada Allah dan Rasul. Ke-14, dengan bersalawat adalah sebagai gurunya atau sebagai pembimbingnya kepada yang benar dan jalan untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk. Nah, ke-15, insya Allah tertanam kecintaan pada diri manusia dan malaikat. Jadi orang yang banyak bersalawat itu tertanam di dalam dirinya rasa cinta, rasa sayang. Sayang rasanya ini karena manfaat orang yang bersalawat. Ya, sebagaimana Rasulullah itu sayang, kasih cinta. Bahkan dengan musuh-musuh beliau pun beliau ya tidak terlalu marah beliau. Ya, sangat kasih sayang beliau.
Inilah manfaat orang yang bersalawat. Yang ke-17 adalah annaha sababun lil barakati fi zatil musalli bi umrihi wa masalihi umurihim wa mujibun lil amni min suhtillah wal ju'i wal adshi yaumal qiyamah wa numuwil mali wan nasr alal a'da'i wa ziyadatil barakah wa husnil khatimah bi syafa'atin nabi. Ini yang ke-17, risalatul wasilah. Salawat itu sebagai risalatul wasilah, artinya salawat kepada Nabi Muhammad menjadi berkah bagi diri yang bersalawat dan pada umurnya dan pada kemaslahatan. Banyak yang kita raih dengan bersalawat. Kita mendapatkan keberkahan pada umur kita. Terkadang panjang umur tapi tidak ada ibadah. Ini yang kita harapkan, umur panjang tapi banyak diisi dengan ibadah, amalia, melakukan kemaslahatan, kebaikan, perkaranya dan keamanan dari murka Allah dan selamat dari kehausan dan kelaparan pada hari kiamat. Insya Allah kita tidak merasa haus dan tidak merasa lapar pada hari kiamat saat berada di padang mahsyar, karena kita banyak bersalawat dan mendapat pertolongan dari Allah dari musuh-musuh yang akan membinasakan, dan akan bertambah kebaikan bagi diri dan bertambah keberkahan dari kehidupan, dan insya Allah mati dalam kebaikan, husnul khatimah. Semuanya berkah salawat kepada Nabi Muhammad dan berkat syafaat dari Rasulullah SAW. Bayangkan pada saat di padang mahsyar itu banyak berdatangan umat Nabi Adam minta syafaat, minta pertolongan. Tapi apa jawaban? Nafsi diriku. Ya, Nabi Adam untuk menyelamatkan dirinya pun bagaimana? Apalagi menyelamatkan umatnya. Hanya Nabi Muhammad SAW lah yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberikan syafaat. Nah justru itu, ya selagi kita hidup di dunia ini, dalam rangka menjalani sisa-sisa umur kita, perbanyaklah bersalawat. Tapi jangan sampai sholatnya ditinggalkan. Jadi sholatnya selalu dikerjakan, jangan ditinggalkan. Karena as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Makanya salawat itu yang afdal dibaca, lebih utama dibaca adalah habis sholat. Kalau orang melaksanakan salat hajat, ini setelah salat hajat membaca salawat munjiat. Setelah itu juga membaca salawat kamilah. Kalau kita membaca salawat ini lebih afdal habis sholat. Jadi jangan sampai sholat ini tinggi. Supaya kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, tetapi sholatnya ditinggal. Nah ini namanya salah. Yang wajib ditinggal,
yang sunnah dikerjakan. Yang wajib ini merupakan modal kita. Salat tidak bisa ditinggal. Karena yang wajib ini merupakan ibarat dagang ini modal kita. Nah, yang sunnah-sunnah itu semakin banyak keuntungan-keuntungan dalam dunia perdagangan, maka perbanyaklah salawat. Makanya ada di antara orang yang sampai 1000 membaca salawat dalam satu hari, tapi salawatnya tidak panjang, cukup misalnya salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu dibaca habis salat 200 5 kali salat 1000. Ini yang kita kiranya cukup sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat tentang manfaat istifa'un Nabi, mengharapkan syafaat Nabi dengan memperbanyak membaca salawat. Dan mudah-mudahan tumbuh kesadaran kita selalu bersalawat, selalu banyak bersalawat. Tidak kurang dalam setiap hari itu adalah 100 kali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu maufiq ila aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.